Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau bahas smartwatch ya. Jadi udah sekian lama sih ya, sekitar sebulan nih gue nggak bikin konten karena ada kesibukan di luar teman-teman. Jadi kenapa gue mau minta bantuan kalian buat cari rekomendasi smartwatch nih? Karena kesehatan gue akhirnya setahun terakhir ini ya, setahun setengah mungkin ya, gue ngerasa nih udah mulai ngedrop sih. Ngedropnya kenapa bang? Soalnya terhitung dari bulan Maret 2023 kemarin, nah itu gue tuh pas lagi makan siang, kejadiannya itu ya itu tiba-tiba juga gitu kan. Di diagnosa tuh tensi darah gue tuh rendah, begitu juga dengan gula darahnya. Tapi emang sebelumnya nggak ada gejala apa-apa sih, kayak pusing, keliangan gitu kan, jalannya oleng-oleng tuh gak ada sama sekali teman-teman. Yang namanya teori kedokteran ya, kita tahu kan, orang awam, gue sendiri orang awam juga paham lah soal ini. Namanya orang makan itu kan logikanya kan nambah tenaga ya kan ya teman-teman. Ini enggak teman-teman, malah letoy badannya kan, bingung ya. Ya memang gaya hidup juga sih, gue nyadar itu gaya hidup gue terakhir tuh berantakan, apalagi pas COVID kemarin ya. Itu gue sendiri termasuk orang yang mau kemana-mana tuh nggak bisa teman-teman. Mau kerja di luaran tuh juga susah teman-teman ya, karena ya itu rawan kena virus tadi itu. Ya untungnya selama itu sih ya nggak pernah sakit COVID sih sampai selesai wabahnya gitu loh teman-teman. Itu yang gue bersyukur banget sih, walaupun cuma di rumah aja. Keluar rumah tuh ibaratnya cuma ngapain ya, belanja itu pun seminggu cuma berapa kali teman-teman, jarang banget. Abis itu ya pulang ya udah gitu, nggak ada tuh yang keluyuran nge-mall, itu nggak ada sama sekali. Tapi emang kondisi ekonomi keluarga gue juga morat-marit sih, jujur aja waktu itu ya kan. Gue juga berjuang dari waktu itu. Gue sebelum punya HP Samsung M32 ini kan, HP-nya si Sonya atau XZ1 Big limbah Jepang ya, cari ilmu baru lagi teman-teman. Ya belajar ngedit video ya kan, salah satunya itu. Ya makanya itu HP perjuangan gue kan, makanya gue pertahanin gitu loh. Ya, jadi karena itu teman-teman alasan mendasarnya. Soalnya gue sendiri orangnya juga sebenarnya dari dulu nggak senang pakai jam tangan ya. Cuman kalau jam tangan yang sekarang kan beda, karena smartwatch kan fungsinya banyak, nggak cuma sekedar lihat jam doang ya kan. Bisa mantau, karena ya kata kuncinya tadi kesehatan ya kan. Jadi buat memantau olahraga gua tuh hari itu apa gitu, entah jalan kaki, lari gitu, bisa mantau tekanan darah, detak jantung itu bisa juga. Jadi emang nggak bisa jadi patokan juga sih ya kalau di dunia kedokteran, tapi setidaknya tuh cari alat yang kecil gini kan lumayan ya kalau buat orang awam. Nggak mesti punya alat cek tensi gitu kayak di klinik-klinik gitu, nggak mesti juga gitu loh teman-teman. Jadi lebih terpantau aja. Kalau semisal gue kenapa-kenapa di jalan, ya itu duluan yang dicek di smartwatch gitu loh. Jadi karena budget gue BPJS ya maksimal mentok 500.000 ya gue anggarin sih duitnya. Jadi gue dapat kandidat, ada si Somai, si Auke, Olek, sama Aulon. Itu salah satu, Aulon ini salah satunya gue nyarinya itu iseng-iseng juga gitu di toko ijo ya kan. Ini gue screen recordnya pakai toko ijo sih ya. Kalau dari reviewnya sebagian besar sih oke semua sih, tapi ada juga yang kategorinya sas gitu kalau dibilang orang-orang YouTuber di luar sana gitu, sedih ya kan gitu. Jadi gue minta bantuan kalian buat merekomendasiin mana yang oke gitu. Boleh ditulis di kolom komentar juga. Jadi kalau kesehatan gue ya tahun kemarin itu kayaknya udah beberapa kali deh kejadian itu pingsan itu. Yang pertama itu makan tuh bisa pingsan tuh aneh ya kan. Tiba-tiba pas gue sadar itu
posisi gue udah di lantai gitu, di posisi di lantai. Yang bikin heran itu, yang tadi yang nggak kenapa-kenapa, mau berdiri itu susah teman-teman. Jadi kayak gue tuh kayak kakek-kakek umur berapa gitu kan, atau nenek-nenek umur berapa, 70-80-an gitu, mau jalan aja, berdiri aja susah gitu dari posisi duduk di lantai kan, apalagi jalan. Jadi mau gak mau dibawa ke rumah sakit kan, manggil mobil ambulan, yang kayak keluarga kan di rumah ya. Adek gue manggil mobil ambulan, waktu itu gue dipapa sama bapak ibunya. Mau gak mau ya kan, karena kaki tuh gejalanya tuh kayak jalan bisa, cuman kayak kaki tuh nggak ada tumpuannya, kayak nggak ada tulang sama sekali teman-teman. Bukan, kalau patah kan beda lagi ya, yang kayak rangka motor metiknya Honda tuh, teknologi insap itu beda lagi ya kan. Ini nggak ada tulangnya sama sekali. Jadi kayak gitu gejalanya. Itu di bulan Maret ya 2023 kemarin. Habis itu di bulan September kena lagi, 2000 tahun yang sama 2023. Jadi apa ya, mungkin karena kecapean juga sih gue tuh, jadi atensi gue ngedrop lagi. Karena gula darahnya ngedrop tuh nggak tahu ya kan. Yang jelas itu kejadiannya itu malam ya, malam gue abis makan mau pergi ke Indo April ceritanya. Mau posisi gue tuh udah di atas motor, udah tutup pintu, pagar udah dibuka sih, tapi untungnya yang bikin gue selamat itu kunci kontak belum gue nyalain. Otomatis kan mesin motor mati kan. Coba kalau kunci kontak nyala, mesin nyala, itu lu nggak bisa bayangin, mungkin udah nabrak pagar gue itu soalnya kejadiannya tanpa sadar teman-teman, gue sendiri aja nggak tahu gitu. Untungnya pas karena mesinnya mati ya, badan gue ketimpaan gitu loh. Mana motor gue mereknya Yamaha lagi kan, rangkanya pipa besi lah, kalian tahu sendiri lah Yamaha kayak gimana kualitasnya ya kan. Nggak tahu dah kalau pakai motor metiknya Honda gitu, pakai rangka insap pula ya kan, nggak tahu lagi, mungkin patah itu rangkanya. Bener serius, gue ngomong ini karena gue pernah pakai motornya teman-teman. Untungnya nggak kenapa-kenapa ya kan. Ngeri, minjem punya temen mamaku pas lagi keluar kota orangnya, kira-kira 2 mingguan kemarin tuh, barusan bulan Juni kemarin ya kan. 2 minggu gue pinjem ya, gitu rasanya ngeri ya. Jadi mau kenceng-kenceng tuh gak berani gue sendiri, itulah ya kan. Akhirnya gimana tuh bang, jadi ke tukang urut, diurut karena kesleo kan, ketimpaan motor tadi itu, kaki sebelah kiri terutama sih, soalnya jatuhnya ke sebelah kiri. Dan itu pas jatuhnya itu gak sadar teman-teman, udah ya balik lagi kayak awal tadi, orang makan tuh nambah tenaga harusnya, ini nggak letoy gitu. Bingung aku tuh. Pasnya gue sadar itu, yang anehnya gue tuh posisinya mungkin udah diambilkan kursi, didudukin gitu kan. Kalau mamaku bilang, gue tuh pas duduk itu sempet, kalau yang pertama tuh nggak ada muntah sih, kalau yang kedua ada itu ya kan. Itu tanpa sadar juga kejadiannya, gue tuh nggak tahu, taunya bangun-bangun loh gue muntah nih, waduh ya. Tapi tangan udah bersih gitu loh, siapa yang nyuciin tangan gue gitu. Ternyata pas gue muntah tuh gue nggak sadar tangan gue tuh kayak gini, kayak nahan gitu. Mama gue nyiranya gitu gue tuh udah sadar, padahal belum sampai. Dan posisinya itu tangannya udah kecuci temen-temen. Tangan ya temen-temen, kebayang lah kayak zombie nggak sih gue waktu itu. Habis muntah, tangan itu di posisi
tangan tuh dipapah di mulut gitu, kata mamaku gitu. Habis itu gue cuci tangan itu ke dapur kan, ke wastafel dapur, tau lah. Habis itu dikeringin itu gue nggak sadar sama sekali. Tapi tulang kaki aman, gue masih jalan itu. Gak ngerti juga kenapa. Itu yang gue bingung. Sampai sekarang tuh bertanya-tanya. Pas gue sadar, ya kejadiannya itu, ya adek gue tuh udah manggil ambulan, malah nggak jadi diangkut. Lo gue bingung ya. Padahal udah mau dibawa ke rumah sakit juga, nggak masalah mau dibawa ke rumah sakit sebenarnya. Ternyata nggak apa-apa gitu. Tapi ya gitu, aneh gejalanya. Itulah teman-teman. Yang barusan kena lagi ketiga kalinya itu tahun ini sekali sih gue kena lagi. Jadi pas bulan kemarin gue tuh sendirian di rumah teman-teman. Bapak emak gue lagi pergi, adik gue kerja gitu kan. Gue kan di rumah tuh udah istirahat gitu. Kayaknya mungkin murni kecapean juga karena pas gua di luaran itu gua nggak ngerasain capek sama sekali. Heran nggak tuh, padahal nggak ada minum suplemen apa-apa gitu. Dari pagi sampai sore maunya aktivitas tuh gas terus ya kan, diporsir terus badannya. Padahal gua udah berusaha juga ya untuk menaikkan gula darah, tekanan darahnya supaya normal tuh gimana ya. Salah satunya mungkin ya mengonsumsi makanan minuman manis ya, salah satunya ya kan. Tapi emang terbukti sih badan gue agak berat dikit jadinya konsumsi makanan minuman manis itu ya kan. Ya agak lumayan, jeda waktunya kan agak lama tuh, dari tahun kemarin itu September ya, tahun ini kena lagi pas bulan Juni gitu. Udah sekitar 9 bulanan, itu lumayan lama teman-teman, bisa bertahan gak pingsan lagi gitu. Dan itu kejadiannya pas lagi udah makan malam juga sih, belum makan malam itu. Gue mau masak buat makan malam waktu itu, goreng ikan ya. Gue tuh mau goreng ikan tapi kok rasanya males gitu, ya udah pengen istirahat dulu, rebahan di kasur. Itu gue nggak tahu, dan posisi gue bangun lagi itu pas momennya itu pas banget teman-teman, pas ibu pulang itu gue tuh nggak taunya ada di kasur teman-teman. Di bawah kasurnya kan pas di atas ya posisinya, gue tuh tidurnya di lantai, dan kayaknya posisi lidah gue tuh sempat kegigit ya, jadi ada noda darah dikit itu, air liur campur darah gitu di spray kasur itu sama di lantai. Waduh, itu ngeri sih teman-teman. Kok bisa kayak gitu ya? Kadang bingung, gejalanya tuh beda-beda teman-teman yang gue alamin sama itu gitu. Selama ini makanya gue memutuskan ya udahlah hunting smartwatch aja gitu. Ya tujuannya buat mantau itu tadi teman-teman. Jadi bukan buat sekedar abangnya cuma buat gengsi doang sama teman, keluarga, enggak. Atau cuma buat gaya doang, enggak. Tapi gue hunting kayak ini karena butuh teman-teman. Ya kan? Ya buat butuh ya kan. Karena gue termasuk orang yang berpikir kaum mendang-mending teman-teman. Kayak gadget aja HP aja gue lebih tertarik Android sama iOS gitu, nggak tahu kenapa juga gitu kan. Kayak beli HP Ipin tuh kayak buang-buang duit rasanya teman-teman. Walaupun seri jadul Ipin 11, harga secondnya aja yang internal 128 kan udah 4,3 juta daerah gue tuh, di kota gue tinggal. Nah itu nanti kalau masalah gadget iOS, adik gue kan kebetulan punya tuh. Tadinya pengen Android lagi, cuman dia kayak gak serk aja gitu. Padahal di tempat kerjanya dia tuh belakangnya toko HP Samsung ya kan. Padahal kalau budget segitu sih A25 masuk sebenarnya ya kan. Kalau mau yang murah lagi A15 gitu loh. Gitu teman-teman, nanti gue bahas deh.
Kalau nunggu adek gua libur, gua bikin konten lagi ya kan. Enak tuh nyari waktunya ya kan. Kalau mau nanya-nanya nanti gua buka sesi tanya jawabnya boleh tuh ya kan. Seputar HP Ipin ya sama Android ya. Itu. Jadi gua coba hunting ya kan. Kalau dari reviewnya oke-oke tadi sudah gua bahas. Kalau dari fiturnya mirip-mirip ya. Karena di harga kisaran ya mulai dari 200.000 lah paling murahnya gitu ya. 200.000 atau 150.000 tuh sampai 500.000 ya kan, dari berbagai merek yang gua screen record ini ya kan, 4 merek ya, itu skill itu kayak sama aja teman-teman. Jadi lebih ke fungsinya aja sih, fungsionalnya aja ya kan. Banyak pilihannya kalau di online kayak gini. Kadang gitu ya, kalau gua belanja tuh lebih doyan online sama offline ya, karena daripada offline-nya karena itu ya kan, lebih banyak pilihannya, bisa hunting dulu di e-commerce gitu ya. Paling gitu aja sih ya kan cerita dari gua. Kalau di offline gua harus mampir ke kota sebelah sih kalau mau dapat yang murah ya. Kalau Somai gua udah ketemu budget di bawah 500.000 ya, sama Huawei itu, Huawei ada juga ya kan, Aoki ada. Kalau di kota gua tuh Aoki ada juga tuh di offline ya, di bawah 500.000 juga. Udah ketemu juga di toko HP gede teman-teman ya kan. Ya paling gitu aja sih, masalah fungsional aja sama keawetannya. Mungkin kalau ada yang teman-teman yang make di salah satunya di antara yang ada di screen record ini, boleh komen reviewnya gimana ya kan. Siapa tahu ada info tambahan ya kan, selain yang ada di e-commerce gitu. Ya paling gitu aja sih ya kan, yang gua sampaikan dari curhatan gua sama ini ya kan, alasannya kenapa beli smartwatch gitu. Kalau jadi kita karena nggak ngerti, gua sendiri nggak ngerti smartwatch ya kan, makanya gua nanya teman-teman subscriber, kan udah banyak nih 3.000 lebih ya kan. Siapa tahu ada yang make gitu, bisa sharing-sharing ya kan. Kalau yang nggak awet mungkin ya kayaknya sih dapat barang apa saja gitu ya, gitu sih, namanya juga barang elektronik ya kan. Kalau mau sharing-sharing silahkan ya kan, gua terima aja sih, nggak masalah ya kan, asal yang bener aja bahasanya jangan mancing orang gelut gitu. Kalau dari speknya ya mirip-mirip sih antar merek, layarnya TFT ya kan, cuma beda masing-masing merek ya model sih ya kan, model mana yang lebih bagus. Kalau gua model nggak terlalu masalah, yang penting fungsinya teman-teman, namanya smartwatch ya buat itu tadi ya kan, ya lebih gampang aja terpantau gitu kesehatan gua. Sama dari yang paling penting tuh juga komunikasi sih, entah itu terutama dari WhatsApp ya. Kadang kalau yang jadi kendala gua kalau pakai HP tuh ngeluarin dari kantong tuh kadang males ya mungkin smartwatch ini lumayan bantu juga gitu, karena di selama perjalanan kan ini connect ke Bluetooth ya kan, selalu connect gitu. Apalagi HP gua yang sisanya tuh kan udah gembel banget ya, mau beli HP duitnya masih kurang gitu, jadi belum kesampaian ya kan. Mau nambah lagi sih rencananya, tapi nantilah, mungkin kalau nggak tahun ini mungkin tahun depan ya. Soalnya emang kalau tahun ini sih itu HP masih enak banget ya dipakai buat sekedar komunikasi aja. Buat HP kedua juga sih, buat keperluan pribadi aja, ke keluarga atau orang-orang dekat aja gitu. Paling gitu aja ya kan. Kalau di telepon itu kadang suara speaker atasnya tuh yang gembel ya, jadi kalau mau terima tuh selama ini nelponnya tuh entah kirim atau terimanya tuh harus lewat TWS, itu yang agak ribet teman-teman. Jadi smartwatch ini salah satu gadget yang lumayan bantu juga, selain untuk ngelihat jam, untuk mantau kesehatan gua juga bisa, buat
komunikasi juga bisa lewat PA sih terutama. Ya paling gitu ya. Kalau di HP itu, kalau dari baca speknya support kayaknya OS Android 9 kan udah diupdate juga. Itu paling mentoknya versi 9 apa itu. Kalau di HP Samsung gue jelas bisa juga karena masih baru ya. Mentoknya di kalau untuk sekarang masih versi 13 Samsung M32. Jadi dipakai gantian aja sih paling. Ya mungkin gitulah ya kan apa yang gue share di video kali ini, ya mungkin aja bermanfaat buat teman-teman yang lain ya infonya.